Jadi, di sini kami akan menjelaskan pembelajaran apresiasi seni sastra anak di SD. Apa itu sastra anak? Sastra anak adalah karya sastra yang dibuat untuk anak-anak agar mereka belajar dan terhibur melalui bahasa dan cerita yang dibuat sesuai dengan usia mereka. Apa itu apresiasi sastra? Apresiasi sastra adalah kegiatan yang memahami, menikmati, dan menghargai karya sastra. Contohnya seperti membaca puisi, cerpen, novel, drama, atau dongeng. Dengan penuh perasaan dan pemikiran, artinya seseorang tidak hanya membaca karya sastra, tapi juga merasakan maknanya dan menilai keindahan bahasanya, dan juga memahami pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang. Tujuan pembelajaran apresiasi sastra anak. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berbahasa. Jadi, melalui membaca, mendengarkan, dan menceritakan kembali karya sastra, anak dapat belajar kosakata yang baru, meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis, terlatih memahami makna dan struktur bahasa yang indah. Yang kedua, menumbuhkan kepekaan perasaan dan imajinasi. Karya sastra membuat anak lebih peka terhadap perasaan orang lain, dapat berimajinasi, berfantasi secara positif, belajar mengekspresikan perasaannya melalui bahasa. Yang ketiga, menanamkan nilai moral dan karakter. Sastra anak banyak berisi pesan moral seperti kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan kasih sayang. Nah, dengan mengapresiasinya, anak belajar membedakan mana yang baik dan yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kreativitas. Dengan mendengarkan cerita, membaca puisi, atau bermain drama sederhana, anak dapat belajar mengekspresiasikan diri, berlatih membuat karya sastra sendiri, misalnya puisi atau cerita pendek. Yang kelima, menumbuhkan kecintaan terhadap karya sastra dan budaya bangsa. Anak belajar menghargai cerita rakyat, dongeng, dan karya sastra Indonesia sehingga muncul rasa bangga dan cinta terhadap budaya sendiri, menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Pendekatan dalam mengapresiasi sastra. Yang pertama, pendekatan emotif, yaitu menekankan pada perasaan dan emosi pembaca terhadap karya sastra. Yang kedua, pendekatan analitis, menganalisis unsur-unsur karya sastra seperti tokoh, latar, dan alur. Yang ketiga, pendekatan didaktis, menekankan pada nilai-nilai pendidikan atau pesan moral dalam karya sastra. Kegiatan pembelajaran yang pertama membaca, yaitu membacakan atau meminta anak untuk membaca karya sastra. Yang kedua mendengarkan, yaitu mendengarkan pembacaan sastra anak atau cerita. Yang ketiga diskusi, yaitu membahas karya sastra setelah dibaca atau didengarkan. Yang keempat menonton pentasan, yaitu menyaksikan pertunjukan drama atau cerita. Penilaian apresiasi sastra. Di dalam penilaian apresiasi sastra, kita bisa mengevaluasi pemahaman atau kepekaan anak terhadap karya sastra melalui pertanyaan atau observasi saat sedang berdiskusi. Yang kedua itu kita bisa mengamati respon emosional dan pemahaman nilai-nilai moral yang ditunjukkan anak. Kesimpulannya itu untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap isi dan makna karya sastra, juga menilai kemampuan siswa dalam menafsirkan dan menanggapi karya sastra secara kritis dan kreatif, dan mengukur kemampuan siswa dalam mengekspresikan hasil apresiasi dalam bentuk lisan, tulisan, maupun karya lain, serta mengembangkan kepekaan rasa imajinasi dan empati karya sastra.